Pernahkah kamu membayangkan seorang istri yang sederhana harus menanggung semua beban rumah tangga seorang diri? Bayangkan ketika suami yang dulu gagah tiba-tiba jatuh terpuruk dan kehilangan pekerjaannya. Bagaimana kalau di saat itu sang ibu mertua justru menganggap menantunya tak berguna? Bagaimana kalau hutang menumpuk, rumah hampir disita, dan semua tetangga mulai menggunjing? Tapi di balik semua luka itu, ada seorang wanita bernama Maya. Seorang istri yang diam-diam menyimpan kekuatan besar. Ia memilih untuk tidak menyerah. Ia bekerja, ia berkorban, bahkan rela dihina demi suami dan anaknya. Pertanyaannya adalah, mampukah Maya bertahan menghadapi semua tekanan ini? Apakah cinta bisa bertahan di tengah badai yang nyaris meruntuhkan segalanya? Atau justru pengkhianatan yang akan menghancurkan segalanya? Inilah kisah tentang cinta, pengorbanan, luka, dan kebangkitan. Sebuah perjalanan penuh air mata yang akan membuatmu sadar bahwa kadang perempuan paling sederhana bisa menjadi pahlawan paling luar biasa. Maya, seorang wanita berusia 28 tahun, baru saja 1 tahun menikah dengan Arman, lelaki sederhana yang penuh tanggung jawab. Kehidupan rumah tangga mereka di sebuah rumah kecil, namun nyaman terasa hangat. Meski masih jauh dari kata sempurna, Maya dikenal lembut, sabar, dan selalu berusaha menempatkan kepentingan keluarga di atas dirinya sendiri. Arman, meski penghasilannya tidak besar, selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan kerja kerasnya. Mereka hidup sederhana, tetapi senyum Maya setiap pagi adalah sumber semangat terbesar bagi Arman. Dalam rumah itu juga tinggal Ibu Sulastri, mertua Maya. Perempuan parubaya ini sebenarnya penuh kasih, namun keras, dan memiliki standar tinggi dalam mengurus rumah tangga. Seringkali Maya merasa gugup jika berada di dekatnya. Meski begitu, Maya berusaha sebaik mungkin untuk menjadi menantu yang diharapkan. Selain Ibu Sulastri, ada juga Lestari, adik Arman yang masih kuliah dan tinggal bersama mereka. Lestari lebih bebas dan terbuka, kadang membuat suasana rumah jadi hidup, kadang pula menambah tekanan bagi Maya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas sederhana. Maya bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapu rumah, lalu membantu kebutuhan Arman dan Ibu Sulastri. Meski sering merasa lelah, Maya bahagia karena rumah itu terasa utuh, ada suami yang menyayanginya, mertua yang masih bisa ia hormati, dan keluarga kecil yang ia cintai. Malam itu, setelah makan bersama, Maya tersenyum kecil. Ia merasa hidupnya kini sudah lengkap. Namun, tanpa ia sadari, di balik kehangatan itu, sebuah badai besar perlahan mendekat, siap mengguncang ketenangan rumah tangganya. Namun, tanpa ia sadari, di balik kehangatan itu, sebuah badai besar perlahan mendekat, siap mengguncang ketenangan rumah tangganya. Malam itu, Maya masih duduk di ruang makan, membereskan piring-piring bekas makan malam. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara lirih Ibu Sulastri dan Arman yang berbincang di ruang tamu. Awalnya, Maya tak menaruh curiga, hingga ia samar-samar mendengar nada suara Ibu Sulastri yang terdengar lebih tinggi dari biasanya. "Man, kamu ini harusnya bisa dapatkan wanita yang lebih pantas. Lihat saja, Maya memang baik. Tapi apa cukup? Rumah ini terlalu sepi, terlalu dingin." Maya berhenti di tengah langkahnya. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya yang masih memegang piring bergetar halus, hampir terlepas. Kata-kata itu menembus relung hatinya, seperti pisau yang perlahan menggores. Arman mencoba menenangkan. "Ibu, jangan begitu. Maya itu istri saya. Saya bahagia dengannya. Dia sudah melakukan segalanya untuk kita." Tapi Ibu Sulastri tidak berhenti. Dengan suara lirih, namun tajam, ia menambahkan, "Bahagia saja tidak cukup, Man. Dalam rumah tangga,
perlu banyak hal lain. Kau terlalu cepat memutuskan menikah dengannya. Maya berdiri terpaku di balik pintu, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Senyumnya tadi yang ia pikir cukup untuk membuat rumah ini terasa utuh tiba-tiba terasa rapuh. Di kamarnya malam itu, Maya merenung. Kata-kata Ibu Sulastri berputar-putar di kepalanya, menghantui setiap helaan napas. Ia mulai bertani-tania. Apakah dirinya benar-benar pantas? Apakah ia mampu menjadi istri yang diharapkan? Namun, di balik kegelisahan itu, Maya menguatkan diri. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan buktikan. Aku bukan istri yang salah. Aku akan tetap bertahan demi rumah tangga ini." Dan sejak malam itu, kehidupan Maya tak lagi sama karena bayangan keretakan mulai mengintai di balik senyum yang selama ini ia jaga. Pagi berikutnya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Arman yang masih terlelap, lalu menarik napas panjang. Meskipun hatinya terasa berat, ia tersenyum lembut, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia melangkah ke dapur dengan tekad baru. Sarapan ia siapkan dengan rapi, meja makan ditata indah. Bahkan ia menambahkan bunga segar di vas kecil untuk mencairkan suasana. "Kalau aku terus berusaha, mungkin mereka akan melihat ketulusanku," batinnya. Namun saat sarapan dimulai, Maya sadar bahwa senyum manisnya tak cukup membungkam dinginnya sikap Ibu Sulastri. Mertua itu hanya menyinggung soal masakan yang terlalu asin. Padahal Maya sudah mencicipinya berulang kali. Lestari, adik Arman, diam saja sambil memainkan sendok, seolah tidak ingin ikut campur. Arman mencoba menengahi. "Sudahlah Bu, masakan Maya enak kok." "Saya suka." Ibu Sulastri hanya menatap sekilas, lalu meletakkan sendoknya. "Ya, kamu memang selalu membela dia." Ucapan itu lagi-lagi menghujam hati Maya. Tapi ia tetap tersenyum, menelan perihnya sendirian. Dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, aku akan terus bertahan. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Hari-hari berikutnya, Maya semakin berusaha keras. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah, menyiapkan keperluan Ibu Sulastri, menemani Lestari, bahkan menunggu Arman pulang larut malam dengan penuh kesabaran. Dari luar, rumah itu tampak tenang, tapi dalam hati Maya, badai yang tak terlihat semakin besar. Ia tidak tahu, sebentar lagi sebuah kejadian penting akan benar-benar mengguncang hidupnya. Siang itu, saat Maya sedang menyapu ruang tamu, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop coklat. Tanpa curiga, Maya menerimanya. Nama di atas amplop itu jelas tertulis, Arman. Karena mengira itu hanya urusan pekerjaan, Maya meletakkannya di meja. Namun, rasa penasaran membuatnya tanpa sengaja melihat sudut amplop yang sedikit terbuka. Sebuah kertas putih tampak menyembul keluar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan tangan bergetar, Maya menarik kertas itu. Matanya membesar ketika membaca kalimat pertama. Permohonan persetujuan untuk program beasiswa kerja ke luar negeri selama 2 tahun. Maya terpaku. Arman ke luar negeri. Mengapa ia tidak pernah mendengar kabar ini sebelumnya? Lebih menyakitkan lagi, di kolom tanda tangan keluarga ada paraf Ibu Sulastri. Tapi, mengapa namanya sendiri tidak tercantum di sana? Air mata Maya menetes, tanpa bisa ia cegah. Rasa sesak menghimpit dadanya. Ia duduk terdiam di kursi ruang tamu, menatap kertas itu berulang-ulang, berharap ia salah membaca. Tapi huruf-huruf itu tetap sama, jelas, menusuk matanya. Saat pintu rumah berderit terbuka, Arman masuk dengan wajah lelah. Ia terkejut melihat Maya memegang surat itu. "Sayang, dari mana kamu dapatkan ini?" tanyanya pelan, seolah tahu rahasia itu akhirnya terbongkar. Maya menatapnya, suara bergetar di sela tangisnya. "Kenapa aku harus tahu dengan cara seperti ini, Man? Kenapa aku tidak pernah kau ajak bicara? Kau ingin pergi tanpa aku."
Arman terdiam. Ibu Sulastri yang baru keluar dari kamar menatap Maya dingin. Tidak semua hal harus kau tahu, Maya. Ini demi masa depan Arman. Demi kebaikan keluarga ini. Kata-kata itu membuat hati Maya runtuh seketika. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di rumah yang seharusnya ia sebut rumahnya sendiri. Maya masih memegang erat surat itu. Seolah jika ia lepaskan, maka seluruh kehidupannya akan ikut terlepas. Matanya beralih ke Arman, berharap ada penjelasan yang bisa menenangkan hatinya. Man, katakan padaku, ini semua hanya salah paham kan? Kau tak songgo-songga ingin pergi meninggalkanku di sini? Suaranya lirih, namun penuh rasa takut. Arman menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah. Maya, aku ingin kau mengerti. Ini kesempatan besar untukku. Beasiswa ini bisa mengubah hidup kita, memberi masa depan yang lebih baik. Aku hanya belum tahu bagaimana cara memberitahumu. Maya tercekat. Belum tahu bagaimana cara memberitahuku? Jadi semua sudah direncanakan tanpa dirinya, tanpa suaranya. Sebelum Maya bisa berkata lagi, Ibu Sulastri angkat bicara. Maya, kau harus belajar menerima. Kadang keputusan besar memang tidak bisa dibicarakan dengan semua orang. Arman adalah kepala keluarga. Dia berhak menentukan jalan hidupnya. Ucapan itu menghantam Maya keras-keras. Bukan hanya diabaikan, kini keberadaannya seolah tidak dianggap penting. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa suaminya perlahan menjauh. Dan mertuanya sengaja menarik jarak itu lebih jauh lagi. Kalau begitu, aku ini apa? Aku ini siapa di matamu, Man? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman tidak menjawab, hanya diam. Sementara Ibu Sulastri menatap Maya dengan sorot dingin yang penuh arti. Dan di keheningan itu, Maya tahu retakan pertama dalam rumah tangganya sudah benar-benar terjadi. Malam itu, ia duduk di sisi ranjang, menunggu Arman pulang dari rapat kantor. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi hatinya jauh lebih letih. Ia berharap Arman datang membawa jawaban, atau setidaknya pelukan yang bisa menghapus rasa takutnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam, ketika suara pintu depan berderit. Arman masuk ke kamar dengan langkah pelan. Maya, kita harus bicara, ucapnya pelan, seolah takut terdengar oleh dinding. Maya menoleh dengan sisa harapan, namun kata-kata Arman justru menusuk hatinya. Aku sudah menandatangani surat itu. Maya, aku berangkat bulan depan. Dunia Maya seakan runtuh. Ia menggenggam selimut erat-erat, berusaha menahan isak yang hampir pecah. Bulan depan. Jadi, semua sudah diputuskan tanpa aku? Arman duduk di sampingnya, berusaha menyentuh tangannya. Tapi Maya menepis lembut. Aku melakukan ini untuk kita, sayang, untuk masa depanmu juga. Aku janji. 2 tahun itu cepat berlalu. Maya hanya menggeleng, air matanya jatuh deras. Kau bicara tentang masa depan, Man. Tapi kau lupa, aku bagian dari masa depanmu. Di luar kamar, samar-samar terdengar suara Ibu Sulastri berbicara di telepon, seakan penuh kebanggaan. Ya, benar, Arman akan berangkat. Ini keputusan terbaik untuk keluarga. Maya mendengar jelas kalimat itu, dan pada saat itulah ia merasa ditinggalkan bukan hanya oleh suami yang ia cintai, tapi juga oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat ia berpijak dengan hati yang hancur. Maya berjanji dalam hati, jika mereka bisa mengambil keputusan tanpa suaraku, maka aku akan menemukan caraku sendiri untuk bertahan. Esok paginya, Maya menatap wajahnya di cermin. Wajah pucat dengan mata bengkak menyambutnya. Namun di balik itu, ada kilatan tekad yang mulai tumbuh. Ia menyadari satu hal, jika ia hanya diam, ia akan semakin terhimpit. Maya mulai mencari kekuatan dalam dirinya. Ia mengingat mimpinya dulu,
sebelum menikah ingin membuka usaha kecil. Sebuah toko kue yang bisa ia kelola sendiri. Selama ini mimpi itu ia kubur demi mengurus rumah, demi membuktikan bahwa ia menantu yang patuh. Kini, mungkin inilah saatnya menggali kembali. Sore itu, ketika Arman pulang, Maya menyambutnya dengan suara tenang. Meski hatinya masih remuk, "Man, kalau kau benar-benar pergi bulan depan, izinkan aku melakukan sesuatu. Aku tidak mau hanya menunggu. Aku ingin berdiri di kakiku sendiri." Arman menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Maya?" "Aku ingin membuka usaha kecil saja, supaya aku tidak hanya duduk di rumah menunggu waktu. Aku ingin mengisi hari-hariku dengan sesuatu yang berarti." Arman terdiam, seolah tak menduga Maya akan berbicara seperti itu. Sebelum ia sempat menjawab, suara Ibu Sulastri terdengar dari ruang tamu. "Usaha, Maya, kau ini tidak sadar diri. Kalau Arman berhasil di luar negeri, untuk apa kau repot-repot buka usaha? Nanti malah mempermalukan keluarga kalau gagal." Maya menelan kepedihan itu dalam-dalam. Tapi kali ini, ia tidak lagi hanya diam. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menjawab, "Justru karena Arman pergi, Bu, aku harus punya sesuatu yang bisa membuatku kuat." Keheningan menyelimuti ruangan. Arman menatap Maya lama. Dan untuk pertama kalinya, Maya melihat keraguan di mata suaminya sendiri. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Maya duduk sendirian di ruang makan. Ia menuliskan rencana kecil di buku catatannya. Resep kue, perhitungan sederhana, dan langkah-langkah awal. Itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Tapi bagi Maya, inilah bentuk perlawanan pertamanya. Dan di balik kesunyiannya, Maya berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan runtuh. Aku akan bertahan. Dengan atau tanpa mereka." Keesokan paginya, Maya memberanikan diri melangkah ke pasar tradisional. Dengan tabungan kecil yang ia sisihkan dayam-dayam dari uang belanja, ia membeli bahan-bahan sederhana. Tepung, telur, mentega, dan gula. Langkahnya pelan, tapi mantap. Seolah setiap uang yang ia keluarkan adalah investasi untuk harga dirinya. Sepulangnya, Maya mulai mencoba resep-resep lama yang dulu sering ia buat ketika masih lajang. Aroma kue memenuhi dapur, namun justru itu yang membuat Ibu Sulastri keluar dari kamarnya dengan wajah heran. "Maya, kau buat apa ini? Kenapa memboroskan bahan dapur begitu saja?" Suaranya tajam. Maya tersenyum, berusaha menahan getaran suaranya. "Saya sedang mencoba resep, Bu. Saya ingin menjual QQ ini di tetangga atau mungkin di warung dekat jalan." Wajah Ibu Sulastri berubah masam. "Kau pikir gampang menjual begitu? Kalau nanti tidak laku, siapa yang rugi? Jangan sampai kau mempermalukan nama keluarga." Perkataan itu menusuk lagi. Tapi Maya menunduk hormat tanpa mundur. "Kalau gagal, saya akan belajar lagi, Bu. Saya hanya ingin mencoba." Di malam yang sama, Maya memberanikan diri menawarkan kue buatannya pada tetangga sebelah. "Bu Santi." Dengan ragu, ia menyodorkan kotak kecil berisi kue bolu. "Kalau Ibu suka, saya bisa buat lagi untuk dijual." Bu Santi tersenyum ramah. "Enak sekali, Maya. Saya bisa titip beberapa untuk dijual di warung saya besok." Maya hampir tak percaya. Harapannya mulai menyala. Meski kecil, namun saat ia pulang dengan hati berbunga, Arman menunggunya di ruang tamu. "Maya, kau serius ingin melakukan ini? Aku khawatir kau akan semakin terbebani," ucap Arman lembut, tapi penuh keraguan. Maya menatap suaminya dengan mata berair. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena tekad. "Justru karena aku terbebani, Man. Aku harus melakukan ini. Aku ingin tetap kuat, meski kau nanti tidak ada di sini." Arman terdiam. Di sudut ruangan, Ibu Sulastri menggeleng perlahan, seakan menilai tekad Maya hanyalah mimpi yang akan segera runtuh.
Namun Maya tahu, langkah kecil itu adalah awal dari perjalanannya menghadapi badai yang jauh lebih besar keesokan harinya. Ia membawa beberapa kotak kue ke warung Bu Santi. Senyum hangat Bu Santi memberinya keberanian. Maya, aku yakin ini laku. Orang-orang sini suka kue buatan tangan, katanya sambil menata kue di etalase. Maya pulang dengan hati lega. Namun belum sempat ia masuk rumah, suara Ibu Sulastri menyambutnya dari teras. Dari mana saja kau? Seharian mondar-mondir dengan barang-barang itu. Rumah jadi terbengkalai. Maya menunduk. Saya hanya menitipkan kue, Bu. Tidak lama kok. Tapi Ibu Sulastri tidak berhenti. Menantu macam apa kau ini? Suamimu sebentar lagi akan pergi berjuang di luar negeri, sementara kau sibuk dengan hal sepele. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kemarin-kemarin. Maya ingin membela diri, tapi ia tahu setiap perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia diam, menyimpan luka itu sendiri. Malamnya, saat Arman pulang, Maya mencoba berbicara. Man, aku hanya ingin sedikit mengisi waktu. Aku tidak bermaksud melupakan tugasku di rumah. Arman menghela napas panjang. Aku tahu niatmu baik, Maya. Tapi aku tidak ingin kau jadi bahan omongan orang. Apa kau siap kalau usahamu dianggap gagal? Aku tidak ingin melihatmu kecewa. Maya menatap suaminya dengan mata berkaca. Man, lebih menyakitkan kalau aku tidak pernah mencoba. Aku tidak ingin terus merasa tidak berguna. Arman terdiam, tak mampu memberi jawaban. Dan saat semua orang sudah tidur, Maya duduk sendirian di dapur, menatap loyang kue yang baru saja ia angkat dari oven. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena beratnya tekanan yang menghimpit dari semua sisi. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku harus bertahan. Kalau aku menyerah sekarang, maka aku benar-benar tidak punya apa-apa. Keesokan paginya, Maya berjalan dengan langkah ragu menuju warung Bu Santi. Hatinya berdebar kencang, takut sekaligus berharap. Begitu tiba, ia melihat etalase warung itu. Hampir semua kue yang ia titipkan sudah habis. Bu Santi menyambutnya dengan senyum lebar. Maya, kuenya laris. Banyak yang suka. Besok, titip lebih banyak lagi ya. Mata Maya berkaca-kaca. Rasa lega bercampur syukur memenuhi dadanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berarti. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika Maya pulang membawa kabar baik, Ibu Sulastri justru menyambut dengan dingin. Laris, hanya berapa ribu rupiah yang kau dapat. Itu bahkan tidak cukup untuk listrik sebulan. Jangan terlalu bangga, Maya. Maya terdiam. Hatinya yang semula mengembang kini kembali menciut. Arman yang baru pulang kerja menatap istrinya, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Maya. Ibu hanya khawatir kau terlalu capek." Tapi kalimat itu bukan penghiburan bagi Maya. Ia merasa perjuangannya tidak pernah dihargai. Malam itu, ia menangis dalam diam. Namun di sela air matanya, Maya menguatkan tekadnya lagi. Aku tidak boleh berhenti. Aku akan terus melangkah. Meski semua orang meremehkanku. Ia tidak tahu ujiannya belum berakhir. Hari berikutnya, saat ia kembali ke warung Bu Santi, ada seorang tetangga yang berbisik sinis. Kasihan, menantu rumah itu sampai harus berjualan kue. Apa suaminya tidak mampu? Maya mendengarnya jelas. Hatinya terasa diremas. Tapi ia menunduk, pura-pura tak peduli. Padahal dadanya bergetar hebat. Dan di saat itulah ia sadar, perjuangannya bukan hanya soal membuat kue tapi soal mempertahankan harga dirinya di tengah badai yang terus menyerangnya. Namun, badai itu semakin kencang. Malam harinya, ketika Maya kembali membawa hasil penjualan, Ibu Sulastri tiba-tiba menuduhnya menyembunyikan uang. "Kenapa cuma segini? Jangan-jangan kau ambil untuk kepentinganmu sendiri?" Suara Ibu Sulastri bergetar penuh curiga.
Maya tertegun. Bu, saya tidak mungkin melakukan itu. Semua ini hasil keringat saya. Saya berikan semuanya, jawabnya dengan suara hampir pecah. Tapi tuduhan itu justru membuat hatinya runtuh. Ia merasa dihina, tidak dipercaya, bahkan di rumahnya sendiri. Arman hanya diam, tak membela, seolah terikat di antara dua pihak yang sama-sama ia sayangi. Maya masuk ke kamar dengan langkah gontai. Air matanya pecah, tanpa bisa ditahan. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon kekuatan kepada Tuhan agar tidak menyerah. Keesokan harinya, cobaan bertambah berat. Saat Maya hendak menitipkan kue ke warung Bu Santi, ia mendapati ada pedagang baru yang membawa kue serupa, lebih murah, dan lebih menarik. Pelanggan mulai beralih, hatinya bergetar. Apa aku akan kalah sebelum sempat bangkit? Gumamnya dalam hati. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menawarkan kuenya. Namun, tatapan orang-orang penuh keraguan. Beberapa bahkan menolak dengan halus. Maya pulang dengan dagangan masih hampir utuh. Di depan pintu rumah, Ibu Sulastri menunggu. Melihat bungkusan kue yang tak laku, ia mendengus. Sudah, kuduga, kau hanya mempermalukan keluarga ini. Maya terpaku. Ucapan itu seperti belati menancap di jantungnya. Ia ingin membalas, ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya merasa benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Maya duduk di sudut kamar, menatap dagangan yang masih utuh. Air matanya belum kering, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik. Jika menyerah sekarang, semua luka ini akan sia-sia. Keesokan harinya, meski wajahnya masih sembab, Maya bangkit lebih pagi dari biasanya. Ia membersihkan dapur, menyiapkan adonan, lalu memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia menambahkan rasa baru pada kuenya, kue bolu pisang keju, yang selama ini hanya jadi resep rahasia ibunya. Saat adonan dipanggang, aroma harum memenuhi rumah. Bahkan Ibu Sulastri, yang biasanya cuek, sempat menoleh dengan ekspresi penasaran, meski tetap menahan gengsi. Maya membawa kuenya ke warung Bu Santi. Awalnya Bu Santi ragu karena dagangan kemarin tak laku. Tapi setelah mencicipi sepotong kecil, wajah Bu Santi langsung berubah cerah. Maya, ini enak sekali. Aku yakin banyak orang akan suka, katanya dengan tulus. Perasaan hangat mengalir dalam dada Maya, seolah ada secercah harapan baru. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Saat ia hendak meninggalkan warung, pedagang baru yang kemarin menyainginya berdiri dengan senyum mengejek. Oh, jadi kamu masih coba jualan? Hati-hati, nanti makin banyak yang kecewa. Ucapan itu menusuk, tapi kali ini Maya tidak mundur. Ia menatap balik dengan suara tegas. Saya tidak menjual untuk bersaing. Saya menjual untuk bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, Maya berani menunjukkan keberanian yang selama ini ia pendam. Di jalan pulang, meski langkahnya lelah, hatinya sedikit lebih ringan. Ia tahu jalannya masih panjang dan penuh rintangan. Tapi ia juga tahu dirinya belum kalah. Dan di rumah, tanpa disangka, Arman memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Ada sedikit rasa bangga, meski ia belum mengucapkannya. Namun diamnya Arman justru membuat Maya gelisah, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu, saat Maya membereskan meja makan, ia mendengar suara lirih dari ruang tamu. Arman berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya rendah, penuh hati-hati. Ya, aku tahu, jangan bilang siapa-siapa. Aku akan usahakan. Maya berhenti seketika. Jantungnya berdegup kencang. Kalimat itu bergema di kepalanya, menimbulkan 1000 pertanyaan. Siapa yang dia telepon? Apa yang ia sembunyikan? Paginya, Maya berusaha menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Namun kecurigaan itu semakin mania dijadi ketika ia menemukan secarik kertas di saku celana Arman
saat hendak mencuci sebuah nota pembayaran utang dalam jumlah besar. Tangannya bergetar. Utang? Kenapa Arman tidak cerita sama sekali? Saat itu, pintu kamar terbuka, dan Arman melihat kertas di tangan Maya. Wajahnya pucat, namun cepat-cepat ia meraih kertas itu. "Kamu tidak perlu tahu soal ini," katanya singkat. Perkataan itu membuat hati Maya semakin tercabik. Bagaimana mungkin suami yang ia percayai sepenuh hati justru menutupi masalah sebesar ini? Hari-hari berikutnya, Maya mencoba fokus pada kuenya. Penjualan mulai membaik, terutama karena varian barunya banyak disukai. Tapi setiap kali melihat Arman, hatinya digelayuti pertanyaan yang belum terjawab. Sampai suatu sore, ia tanpa sengaja mendengar Bu Sulastri berbicara dengan tetangga. Arman itu bodoh sekali, terjebak dalam urusan pinjaman. Sekarang Maya yang harus banting tulang, sementara dia malah semakin jauh dari keluarga. Ucapan itu membuat Maya limbung. Dadanya sesak. Ternyata rahasia itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Malamnya, Maya menatap Arman yang sedang duduk termenung. Dengan suara bergetar, ia akhirnya bertanya, "Mas, apa semua ini benar? Apa kau terjebak dalam utang besar?" Arman terdiam. Wajahnya menegang, lalu menunduk dalam-dalam. Dan di detik itu, Maya tahu semua kecurigaannya benar. Dengan suara nyaris tak terdengar, Arman akhirnya mengaku, "Aku terjebak, Maya. Aku pinjam uang dari seseorang. Jumlahnya besar. Aku pikir bisa kulunasi cepat. Tapi ternyata malah berbunga. Sekarang, aku tidak tahu harus bagaimana." Kata-kata itu menghantam Maya seperti badai. Kakinya lemas. Tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. "Kenapa? Kenapa kau tidak cerita dari awal?" tanyanya. Suaranya bergetar di antara tangis yang ditahan. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku takut. Aku tidak ingin kau ikut menanggung beban ini. Aku ingin terlihat kuat di matamu. Tapi aku malah menghancurkan semuanya." Maya terduduk, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia masih mencintai Arman. Tapi di sisi lain, luka karena disembunyikan begitu dalam membuatnya hampir tak bisa bernapas. Malam itu mereka tak banyak bicara lagi. Maya menangis dayam-dayam, sementara Arman terbenam dalam rasa bersalah yang menyesakkan. Keesokan harinya, masalah makin membesar. Seorang pria asing datang ke rumah. Tubuhnya tinggi, wajahnya dingin. Dengan suara berat ia berkata, "Pak Arman, waktunya hampir habis. Kalau minggu depan belum ada pelunasan, kami akan ambil cara lain." Maya berdiri kaku. Suasana rumah mendadak mencekam. Ibu Sulastri yang mendengar percakapan itu hanya bisa menghela napas panjang, lalu berbisik sinis, "Inilah akibatnya. Punya menantu yang hanya bisa bikin kue. Tidak akan pernah cukup untuk menutup utang sebesar itu." Perasaan Maya hancur berkeping. Ia merasa dipojokkan dari semua arah oleh kenyataan, oleh hutang Arman, dan oleh mertua yang tak henti meremehkannya. Namun di tengah rasa putus asa itu, Maya melihat sepasang mata kecil yang menatapnya polos, mata Zahra. Anak itu tak mengerti apa-apa, hanya ingin melihat ibunya tersenyum. Maya mengusap air matanya, lalu dalam hati bertekad, "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus melindungi keluarga ini. Bagaimanapun caranya." Itulah kalimat yang terus menggema di hati Maya sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, memikirkan ribuan cara yang bisa ia lakukan. Air mata masih menetes. Tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena tekad yang mulai tumbuh. Keesokan paginya, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap Zahra yang masih terlelap, lalu membisikkan janji dalam hati. "Ibu akan berjuang demi masa depanmu, Nak." Maya mulai menulis resep baru, memutar ingatan pada semua cita rasa masa kecil yang pernah ia pelajari dari almarhum ibunya. Ia memutuskan
membuat kue dengan cita rasa tradisional yang hampir terlupakan. Kue yang dulu hanya ada di hajatan desa, dengan penuh semangat, ia mencoba berkali-kali. Meski hasil pertamanya gagal, tepung berantakan di meja, oven terlalu panas, kuenya gosong. Tapi Maya tidak berhenti. Arman hanya bisa menatap istrinya dengan rasa bersalah yang semakin dalam. "Maya, kamu tidak harus melakukan semua ini sendirian," ucapnya pelan. Namun Maya menoleh dengan mata berkilat. "Aku tidak akan membiarkan Zahra tumbuh dalam rasa takut. Kalau aku harus bertarung, maka aku akan bertarung. Aku hanya butuh kamu percaya padaku, Mas." Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Arman menunduk dan menggenggam tangan Maya erat-erat. "Aku percaya padamu." Kalimat itu menjadi bahan bakar baru. Hari itu, Maya memberanikan diri menghubungi seseorang yang tak pernah ia bayangkan, mantan gurunya dulu. Bu Niken, yang sekarang terkenal sebagai pemilik toko kue ternama di kota, dengan suara bergetar. Maya berkata lewat telepon, "Bu, saya butuh bantuan. Tolong beri saya kesempatan untuk menitipkan kue di toko ibu. Ini mungkin satu-satunya jalan saya menyelamatkan keluarga." Ada jeda panjang sebelum Bu Niken menjawab. Lalu suara lembut itu terdengar, "Datanglah besok pagi, Maya. Bawa kuemu. Aku akan mencicipinya." Hati Maya bergetar. Untuk pertama kalinya, setelah lama merasa gelap, ia melihat secercah jalan terang. Namun jalan itu tidak mudah dilewati karena besok adalah ujian terbesarnya. Pagi itu, Maya berangkat ke toko kue Bu Niken dengan tangan gemetar. Di pangkuannya, ada sebuah kotak berisi kue tradisional yang sudah ia sempurnakan semalaman. Arman mengantarnya dengan motor tua, sesekali menoleh memberi senyum tipis, mencoba menyemangati. Ketika mereka tiba, toko Bu Niken sudah ramai pembeli. Aroma roti dan kue modern memenuhi udara, membuat Maya semakin gugup. Bagaimana mungkin kue tradisional sederhanaku bisa bersaing dengan semua ini, pikirnya. Namun ia tetap melangkah masuk. Bu Niken, dengan senyum ramah namun penuh wibawa, menyambutnya. "Maya, sudah lama sekali. Jadi ini kue yang kau ceritakan?" Maya mengangguk gugup, lalu membuka kotak itu. Aroma wangi pisang, kelapa, dan gula merah memenuhi ruangan. Ia memotong sepotong kecil, lalu menyodorkannya. Bu Niken mencicipinya perlahan. Suasana seketika hening, seakan semua orang menunggu vonis. Maya meremas tangannya sendiri di bawah meja. Jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, Bu Niken menatapnya dengan mata berbinar. "Maya, ini luar biasa. Rasanya sederhana, tapi menyentuh hati. Ini bukan sekadar kue. Ini nostalgia yang orang-orang cari." Maya hampir tak percaya pada telinganya. "Jadi, ibu bersedia menampungnya di toko?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Niken tersenyum lebih lebar. "Bukan hanya menampung. Aku ingin kau jadi pemasok tetapku. Kita bisa bekerja sama." Air mata Maya jatuh begitu saja. Ia menunduk, menutup mulut agar isakannya tidak terdengar terlalu keras. Arman menggenggam bahunya, kali ini dengan tatapan bangga yang tulus. Namun, tepat ketika harapan itu mulai menyala, sebuah kabar buruk datang. Telepon masuk dari seorang pria asing debt collector yang kemarin mendatangi rumah. Suaranya dingin di seberang sana. "Jangan pikir kami akan menunggu lebih lama. Besok, kami datang lagi. Kalau tidak ada uang, keluarga kalian akan merasakan akibatnya." Maya terpaku. Tubuhnya kembali bergetar. Ia baru saja mendapatkan kesempatan emas. Tapi waktu untuk menyelamatkan keluarga begitu singkat. Maya tahu, esok hari adalah penentu segalanya. Malam itu, ia tidak tidur. Bersama Arman, ia menghabiskan waktu di dapur, membuat kue sebanyak yang mereka sanggupi. Adonan demi adonan bergantian masuk ke oven. Tangan mereka penuh tepung, wajah penuh keringat. Zahra yang terbangun sempat bertanya polos, "Ibu, ayah, kenapa belum tidur?"
Maya memeluk anaknya sebentar, lalu berbisik, "Doakan ibu ya nak. Besok kita akan mulai hidup baru." Menjelang fajar, kotak-kotak kue tertata rapi di meja. Jumlahnya jauh lebih banyak dari biasanya. Arman menatap istrinya dengan mata merah karena lelah. "Maya, aku tidak pernah melihatmu sekuat ini. Maaf, karena aku dulu tidak percaya." Maya menoleh, menahan tangis. "Kalau kita saling percaya, kita pasti bisa keluar dari ini." Pagi harinya, mereka berangkat ke toko Buniken. Maya menyerahkan semua kue dengan hati berdebar. Semoga habis terjual hari ini. Doanya lirih. Dan ternyata, doa itu dijawab. Aroma khas kuenya langsung menarik perhatian pembeli. Seorang ibu berkomentar, "Ini mengingatkan saya pada kue buatan nenek dulu." Lainnya ikut membeli, satu demi satu kotak ludes. Bahkan ada yang memesan untuk acara keluarga. Siang itu, Buniken tersenyum puas. "Maya, kau tidak hanya berhasil, kau menang. Inilah awal yang baru." Maya hampir tidak percaya. Sampai Arman menggenggam tangannya erat, mengangguk, sambil tersenyum untuk pertama kalinya dengan lega. Namun kebahagiaan itu harus segera diuji. Tepat sore harinya, suara motor besar berhenti di depan rumah. Pria penagih utang itu kembali datang. Wajahnya dingin dan penuh tekanan. "Waktunya habis. Mana uangnya?" tanyanya singkat. Maya melangkah maju, memegang tas berisi hasil penjualan hari itu. Dengan tangan gemetar, ia berkata, "Ini hasil kerja keras kami. Mungkin belum cukup menutup semua, tapi ini bukti bahwa kami bisa membayar. Beri kami waktu sedikit lagi." Suasana hening. Semua orang menunggu jawaban. Dan di detik itu, masa depan keluarga Maya dipertaruhkan. Pria penagih utang itu menatap tas di tangan Maya dengan tatapan tajam. Lalu, meraihnya. Ia membuka, menghitung lembaran uang di dalamnya. Gumamnya pelan, lalu menatap Maya dan Arman. "Jumlah ini memang belum seberapa, tapi aku bisa lihat kalian serius. Baiklah, aku beri waktu tambahan 3 minggu, tapi jangan coba-coba kabur." Maya hampir roboh karena lega. Nafasnya terengah, seakan baru saja berlari jauh. Arman menggenggam tangannya erat, berbisik, "Kamu penyelamat keluarga kita." Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rumah terasa lebih tenang. Maya menatap Zahra yang tertawa kecil, lalu berdoa dalam hati agar waktunya cukup untuk membalik keadaan. Hari-hari berikutnya, penjualan kuenya semakin meningkat. Bahkan beberapa pelanggan mulai datang langsung ke rumah untuk memesan. Buniken juga menghubunginya lagi, menawarkan kerjasama lebih besar. "Maya, bagaimana kalau kita bikin merek khusus untuk kue tradisionalmu? Aku yakin ini bisa jadi tren baru." Maya terdiam, matanya berkaca-kaca. Tak pernah ia membayangkan resep peninggalan ibunya bisa membawa secercah harapan sebesar ini. Namun, rasa takut masih mengintai. Ia tahu waktu berjalan cepat, dan hutang belum sepenuhnya lunas. Setiap malam, ia menghitung hasil penjualan dengan hati berdebar, berharap cukup sebelum tenggat tiba. Arman, yang dulu diam, kini mulai ikut bekerja keras. Ia membantu mengantar pesanan, bahkan kadang ikut menguleni adonan. Perlahan, hubungan mereka yang sempat retak mulai kembali hangat, dan di satu sore yang damai, Maya menatap suaminya sambil berkata, "Mungkin kita jatuh karena kesalahan, tapi aku percaya kita bisa bangkit karena cinta." Kalimat itu masih menggema di hati Arman ketika hari penentuan semakin dekat. 3 minggu berlalu dengan penuh perjuangan. Maya bekerja siang malam. Kue tradisionalnya kini sudah menjadi buah bibir. Orang-orang antre di depan toko Buniken. Bahkan ada pesanan dari luar kota. Setiap lembar uang yang masuk ia sisihkan dengan hati-hati. Seakan itu adalah napas baru untuk keluarganya.
Hari terakhir tenggat, Maya duduk di ruang tamu dengan sebuah tas besar di pangkuannya. Wajahnya tegang, tapi matanya penuh keyakinan. Arman duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ibu Sulastri memperhatikan dari sudut ruangan dengan ekspresi sulit dibaca. Tak lama, suara motor besar terdengar lagi. Pria penagih utang itu masuk dengan langkah berat, menatap Maya dan Arman penuh kewaspadaan. Waktu kalian habis. Sekarang, buktikan kalau kalian benar-benar bisa bayar. Dengan tangan sedikit gemetar, Maya menyerahkan tas itu. Pria itu membuka dan menghitung uang di dalamnya. Lembar demi lembar berpindah dari tangannya ke meja. Suasana begitu hening hingga detak jam dinding terdengar jelas. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, pria itu menutup tas dan menatap mereka dengan ekspresi sulit ditebak. Lalu, perlahan ia mengangguk. Lunas, utang kalian selesai. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung tumpah. Arman memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa malu. Zahra yang tak mengerti sepenuhnya ikut tertawa, seolah merasakan kebahagiaan orang tuanya. Ibu Sulastri, yang sejak awal selalu meragukan Maya, menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Maya, ternyata kamu lebih kuat dari yang saya kira. Hati Maya bergetar mendengar pengakuan itu. Semua sakit hati yang pernah ia tahan perlahan mencair, berganti rasa syukur yang tak bisa dibendung. Hari itu bukan sekadar hari pelunasan utang, itu adalah titik balik hidup mereka. Maya, yang dulu dianggap lemah dan hanya bergantung, kini berdiri tegak sebagai pilar keluarga. Arman, yang sempat kehilangan harapan, menemukan kembali harga dirinya. Dan Ibu Sulastri, yang selama ini keras dan penuh prasangka, akhirnya luluh melihat kekuatan cinta menantunya. Malamnya, keluarga kecil itu duduk di teras rumah sederhana mereka. Udara hangat, suara jangkrik menemani. Zahra tertidur di pangkuan Arman, sementara Maya menatap langit penuh bintang. Arman, ucap Maya lirih, ternyata kita bisa sampai sejauh ini, bukan karena uang semata, tapi karena kita saling percaya. Arman tersenyum, menggenggam tangan istrinya. Aku sempat jatuh, tapi kamu yang mengajarkanku berdiri lagi. Kau bukan hanya istriku, Maya. Kau cahaya di hidupku. Air mata menetes di pipi Maya. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Ibu Sulastri yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perlahan, ia ikut tersenyum, meski pipinya basah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bangga pada menantunya. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang itu, keluarga kecil mereka menyadari satu hal. Hidup mungkin penuh luka dan cobaan, tetapi selama ada cinta, kejujuran, dan keberanian, selalu ada cahaya yang menuntun keluar dari gelap. Selalu ada cahaya yang menuntun keluar dari gelap.